warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat datang kembali di podcast kita. Sore kali ini kita akan ngobrol santai tapi insya Allah bermanfaat. Bareng aku Ica dan saya Dalail. Oke, langsung aja ya. Nih kita tanya dulu teman-teman di sini. Gimana kabar kalian guys? Isi kepala masih aman kan guys? Atau udah mulai pusing nih karena mikirin tugas? Kalau kamu gimana? Ya ini mulai karena kan ini udah akhir semester ya, jadi kan tugas numpuk banyak. Ada yang suruh riset ini, ada yang suruh riset itu. Asli banget, Lil. Kemarin malam tuh ya, pas aku lagi nyari referensi buat tugas, aku tuh kayak malah keterusan scrolling, ujung-ujungnya kayak malah menguras energi banget gitu ya. Nah, emang kenapa? Emang habis lihat apa jadi cemas sendiri gitu? Ya kamu tahu sendirilah ya, algoritma sekarang tuh gimana. Isinya anak-anak seumuran kita yang prestasinya udah luar biasa gitu ya. Ada yang udah megang perusahaan, punya penghasilan sendiri. Langsung deh aku minder. Terus kayak mikir, duh aku kuliah pusing, tugas numpuk, masa depan aku masih kelihatan buram banget gitu. Kira-kira ada gak sih, aku bisa gak sih sukses kayak mereka nanti gitu? Nah itu tuh wajar banget, Kak. Aku juga yakin pasti penonton-penonton di rumah ini punya pasti ngerasain yang sama kayak yang lu rasain itu. Nah, makanya di episode kali ini ya kita berdua itu nggak bakal jeramahin kalian tentang ya yang sudah kita rasakan bareng-bareng lah. Kita mau ngobrolin 10 menit ke depan itu gimana caranya biar kita ini nggak stres, biar kita ini nggak stres karena ekspektasi yang di luar keinginan kita. Kita bakal bahas cara Islam bikin hati tenang buat kamu yang sering overthinking, sering stres. Yakni apa? Yakni tawakal. Tapi Bill, kalau boleh jujur ya, dulu setiap aku denger kata tawakal ya, kesannya tuh kayak pasrah yang nggak ngapa-ngapain banget gitu. Kayak ya udah deh, aku pasrah aja sama takdir gitu. Emang jalannya begini mungkin ya. Jadi kesannya kayak kita tuh nggak ngapa-ngapain, kayak kesannya tuh ya diem aja gitu. Betul gak sih? Itu tuh yang sering jadi salah paham. Kebanyakan dari kita ini mikir tawakal ya cuman pasrah aja. Padahal yang namanya tawakal itu juga harus dibarengi sama usaha. Contoh semisal kita besok kita ada ujian, tapi kita nggak ngapa-ngapain malamnya, kita nggak belajar, kita nggak buka-buka buku, baca-baca buku, dan setelah hasil ulangan selesai keluar itu kan dapat nilainya di bawah rata-rata, itu kita bilangnya tawakal. Padahal itu salah. Harusnya kalau kita tawakal ya kita sudah usaha sebaik mungkin gitu. Itu baru yang namanya tawakal. Oh, aku kesindir dikit nih Il, ya ampun. Nah, menurut gue nih ya, Cak, yang namanya tawakal itu bukan berarti kita ini cuman nunggu doang, cuman diam duduk sambil nunggu kepastian dari Allah. Yang namanya tawakal itu kalau kata gue tuh ya kita ini harus usaha dulu, usaha mati-matian ya. Nanti tawakalnya ya ini hasilnya. Jadi kita serahkan hasilnya kepada Allah, kita pasrahkan apapun nanti kedepannya pada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, itu baru yang namanya tawakal. Oh, berarti keduanya itu harus berbarengan, berarti ya harus jalan bareng gitu ya, harus balance ya, bukan salah satunya doang gitu ya. Ya bener banget itu. Lebih tepatnya ini ada hadisnya Kanjeng Nabi ya. Ini sahabatnya Kanjeng Nabi ini pernah meninggalkan untanya tanpa diikat dulu. Nah, karena seperti itu Kanjeng Nabi kan tanya kan, itu kenapa unta kamu nggak diikat, kata Kanjeng Nabi. Pas sahabat jawab, saya tawakal. Langsung bahasa kasarnya dimarahin lah sama Kanjeng Nabi. Karena sebisa mungkin kan kita harus berusaha agar untanya itu nggak hilang kan. Makanya dari situ kita bisa tahu yang namanya tawakal ya kita harus berusaha dulu. Biar hasilnya nanti yang Allah berikan. Oh alah, paham. Berarti harus usaha habis-habisan baru nih serahin hasilnya ke Allah. Tapi nih Il, aku tuh kadang udah usaha keras, udah begadang ngerjain tugas, pas nungguin hasilnya malah tetap cemas, kayak nggak bisa tenang gitu.
Nah, itu karena kita itu sering lupa batas, Ca. Jadi kita udah ngerjain bagian kita, kita udah ngerjain bagian kita, tapi pikiran kita ini tetap ikut-ikutan ke bagian yang lain. Ya, soalnya misal kayak tadi, kamu udah nyari-nyari referensi, tiba-tiba malah buka sosmed dan lain-lain. Itu kan jadi ke distract ke hal yang lain kan. Itu. Padahal hasil itu kan sudah ada di tangan Allah. Kita nggak punya kendali penuh buat nentuin hasil itu. Benar juga ya, kayak kita ngotot mau pegang kendali sesuatu yang dari awal emang bukan hak kita ya. Nah, betul banget. Nah, capeknya itu kita ini sering kali khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti, sesuatu hal yang nggak bisa kita atur sendiri. Kan Allah juga berfirman ya dalam surat At-Tolak. Allah ini berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kita tinggal pasrahkan semua hasilnya kepada Allah, tapi kita juga harus berusaha. Dicukupkan di sini tuh bukan berarti selalu dapat apa yang kita mau, tapi hati kita ini dikasih rasa cukup dan tenang. Dikasih rasa cukup dan tenang apapun hasilnya, apapun yang Allah berikan. Wah, kebayang banget sih itu, pengen bisa sampai di titik itu, tapi nggak tahu mulai dari mana tuh. Nah, justru itu yang mau kita bahas hari ini, gimana caranya biar kita ini bisa menerapkan konsep tawakal di perkuliahan kita ini. Jadi ini aja deh, kita bagi ke 3 bagian aja yang gampang-gampang. Oke, langkah pertama menurut aku dimulai dari sadar diri sama batas kemampuan kita. Kenali dulu mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Nilai dari dosen, pendapat orang lain, itu bukan urusan kita. Yang bisa kita kontrol cuma usaha dan niat kita sendiri. Sisanya biar Allah yang urus. Ya, betul banget itu. Kemudian yang kedua, ini kita kalau kata gue sendiri nih, kalau kita ini mulai cemas, kita mulai khawatir, kita langsung pasrahkan aja semuanya ke Allah. Daripada pikiran-pikiran kita ini malah ke hal-hal yang negatif, malah ke hal-hal yang tidak yang gimana ini nanti hasilnya, gimana ini kedepannya, nanti kan kita jadi berpikiran negatif. Jadi kita harus mengarahkan pikiran kita ke pikiran-pikiran yang positif. Kalau ini usaha saya ini udah maksimal, masa engkau ini kasih hasil yang gak ada harganya, misal. Betul banget ya, betul banget. Dari langkah kedua, menurut aku sendiri, kalau mulai cemas, langsung serahin aja ke Allah. Daripada pikiran kita dipenuhi kalimat yang negatif, kayak, gimana ya kalau aku gagal gitu. Tapi ganti jadi pikiran yang positif, kayak, ya Allah ini usaha maksimal, yang biasa aku lakuin hari ini, aku titipin sisanya gitu. Jadi intinya lepasin aja beban itu, biar pikiran kita lebih tenang dan nggak kepikiran terus. Nah, kemudian langkah yang ketiga nih ya, Chan. Ini kita ini harus husnuzon dulu. Kita udah berbuat semaksimal mungkin, kita udah pasrah hasilnya apa, tapi kita juga harus husnuzon. Wah, ini pasti saya nanti misal sudah melamar pekerjaan, pasti saya diterima nih. Nggak boleh kita khawatir suudon takut nanti nggak diterima. Harusnya kita husnuzon lah, kita percaya diri, ini saya pasti bakal diterima di perusahaan ini. Nggak boleh husnuzon. Bener banget nih, gak kerasa ya Il, kita ngobrol udah berapa menit. Iya, kayaknya udah sekitar 1 jaman lah ya. Padahal aslinya mah nanti kayak ngobrol jeda kelas itu sebentar banget. Nggak kerasa. Tapi intinya buat teman-teman semua yang lagi berjuang di luar sana, ini nggak apa-apa kalau hari ini ngerasa kamu capek, kamu kurang ngerasa ketinggalan, ini nggak apa-apa. Karena semua orang juga pasti ngerasain hal yang sama.
Betul, yang penting kamu udah usaha hari ini, sekecil apapun itu, lakuin bagian kamu sebaiknya yang kamu bisa. Sisanya percayain aja sama Allah, karena Allah selalu punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Ya, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton stay di video kita hari ini ya. Buat meluangkan waktu buat dengerin kita ngobrol ya. Ini. Betul. Semoga hari kalian Senin terus. Enggak dong. Semoga hari kalian ini jauh lebih baik daripada apa yang kalian bayangin. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu buat dengerin obrolan santai kita sore hari ini. Semoga bikin hati kalian jadi lebih ringan dan tenang. Saya Dalahil. Dan saya Ica Elianida. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.